Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Alfianto, NPM 210102005, kelas akuntansi 21A, prodi akuntansi S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis studi kasus dari materi konsep motivasi dan penerapannya. Yang pertama ada konsep motivasi. Motivasi adalah kerelaan untuk melakukan usaha-usaha mengejar guna mencapai tujuan organisasi dan dipersyaratkan oleh kemampuan usaha tadi untuk memuaskan kebutuhan individu tertentu. 3 unsur kunci dalam definisi itu adalah: 1. Unsur upaya merupakan ukuran intensitas atau dorongan. Tingkah upaya tinggi atau selalu menjurus pada hasil kinerja yang menguntungkan apabila tidak diarahkan untuk menguntungkan organisasi. 2. Usaha yang diarahkan ke tujuan organisasi dan konsisten dengan tujuan organisasi adalah jenis usaha yang harus kita cari. Pada akhirnya kita akan memerlukan motivasi sebagai proses memuaskan kebutuhan. 3. Unsur kebutuhan merupakan suatu keadaan batin yang membuat hasil tertentu tampak menarik. Sebuah kebutuhan yang tidak terpuaskan menciptakan ketegangan yang merangsang dorongan-dorongan dalam diri seseorang, akan menimbulkan perilaku pencarian untuk menemukan tujuan tertentu yang apabila dapat memuaskan kebutuhan itu dan menurunkan ketegangan. 3 kebutuhan yang diusulkan oleh M.C. Schlellen dalam situasi kerja. 1. Kebutuhan akan prestasi atau need for achievement, dorongan untuk unggul dan berprestasi dalam kaitannya dengan serangkaian standar untuk usaha supaya berhasil. 2. Kebutuhan dan kekuasaan atau need for power, kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dengan satu cara sehingga mereka tidak akan berperilaku sebaliknya. 3. Kebutuhan akan afiliasi atau need for affiliation, keinginan akan hubungan antar pribadi yang bersahabat dan erat. Selanjutnya, materi selanjutnya ada konsep peningkatan mutu pendidikan guru. Ramsey dan Oliver mendefinisikan pengembangan profesional sebagai hubungan yang tidak dapat dilepaskan dari penilaian guru dan manajemen sekolah di sebagian besar sekolah. Menurut mereka, mengembangkan profesional memiliki 3 tahapan, yaitu: yang pertama, mengembangkan profesional bertujuan untuk memenuhi kebutuhan individu. 2. Staf didorong untuk bekerja dalam kelompok-kelompok untuk merencanakan kebutuhan pengembangan profesional yang kooperatif dan untuk mengevaluasi penyebaran program itu. 3. Mengembangkan profesional pada seluruh tahap sekolah, di mana perhentian dikonsentrasikan pada menganalisis implikasi pengembangan pribadi dan kelompok dan mengidentifikasi kebutuhan staf. Lalu ada konsep belajar. Pengertian belajar menurut beberapa ahli diantaranya: 1. Belajar adalah proses yang melahirkan atau mengubah suatu kegiatan melalui
jalan latihan atau dalam kurung apakah dalam laboratorium atau dalam lingkungan alamiah, yang dibedakan dari perubahan-perubahan oleh faktor-faktor yang tidak termasuk latihan, misalnya perubahan karena mabuk atau minum ganja bukan termasuk hasil belajar. Hildegard dalam Nasution 1993.235. Belajar adalah yang kedua, belajar adalah suatu perubahan dalam diri individu sebagai hasil interaksinya dengan lingkungannya untuk memenuhi kebutuhan dan menjadikan lebih mampu melestarikan lingkungan secara memadai. Pengalaman tersebut dapat dijadikan sebagai bahan untuk memperoleh pengalaman baru. Dalam kurung Burton dalam Syamsu Mappa tahun 1996.25. Yang ketiga, menurut Nana Sujana dalam kurung 1987.217, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Yang keempat, M. Suryo dalam kurung 1983.235 menyimpulkan belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Selanjutnya ada dari pengertian di atas dapat ditemukan adanya beberapa unsur penting dalam proses belajar, yaitu 1. Belajar merupakan suatu perubahan tingkah laku yang dapat mengarah ke tingkah laku yang lebih baik atau lebih buruk. Perubahan di sini melalui latihan atau pengalaman, artinya pertumbuhan atau kematangan tidak dianggap sebagai hasil belajar. Yang kedua, untuk dapat dianggap sebagai belajar, maka perubahan itu harus relatif menetap, yaitu harus merupakan akhir dari suatu periode waktu yang cukup panjang. Yang ketiga, belajar bukan suatu tujuan, akan tetapi adalah suatu proses, jadi lebih bersifat cara mencapai tujuan. Selanjutnya ada prestasi belajar. Istilah prestasi sendiri menurut W.J.S. Purwadarminta dalam kurung 1978.2768 menyebutkan bahwa prestasi adalah hasil yang telah dicapai. Sedang menurut W.S. Winkel dalam kurung 1983.2161, prestasi adalah bukti usaha yang dapat dicapai, sehingga dapat disebutkan bahwa prestasi belajar adalah hasil usaha dalam hal belajar atau menuntut ilmu. Sementara menurut H.C. Witherington dalam M. Bukhari dalam kurung 1977, prestasi belajar adalah hasil penguasaan atau kecakapan dalam mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah diperoleh melalui kegiatan belajar, bagaimana sikap dan pengertian serta hasil pemahaman terhadap penyataan diberikan dalam soal tertentu. Secara umum, hasil belajar dapat diartikan sebagai hasil usaha atau disebut juga prestasi belajar. Hal ini dijelaskan oleh M. Suryo dalam kurung 1983.284 yang menjelaskan bahwa prestasi belajar adalah hasil belajar atau perubahan tingkah laku yang menyangkut ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap setelah melalui proses tertentu sebagai hasil pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya.
belajar menurut Nana Sujana dalam kurung 1989.222-23 menyatakan bahwa sistem pendidikan nasional rumusan tujuan pendidikan baik tujuan kurikuler maupun tujuan instruksional menggunakan klasifikasi belajar dari Benjamin Bloom yang secara garis besar membaginya menjadi 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Ranah kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri dari 6 aspek, yakni pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. W.S. Sinkal dalam kurung 1983.223-42. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses belajar siswa. Pertama, faktor-faktor pada pihak siswa meliputi 1. Taraf intelijensi. 2. Motivasi belajar. Keseluruhan daya penggerak di dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, perasaan senang dalam kurung rasa puas, rasa simpati, dan rasa gembira. Yang ketiga, sikap. Kecenderungan dalam subjek penerimaan atau menolak suatu objek berdasarkan penilaian terhadap objek itu sebagai objek yang berharga atau baik atau tidak berharga. 4. Minat. Kecenderungan yang agak menetap dalam subjek merasa tertarik pada bidang atau hal tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam bidang itu. 5. Keadaan sosioekonomis menunjuk pada kemampuan finansial siswa dan perlengkapan material yang dimiliki siswa. Keadaan ini dapat bertaraf baik, cukup, kurang. Keadaan sosiokultural menunjukkan pada lingkungan budaya. Lalu ada metode penelitian. Desain dan metode penelitian dilakukan dengan studi deskriptif. Prosedur penelitian dilakukan dengan langkah-langkah berikut. Menyusun instrumen penelitian meliputi aspek-aspek motivasi yang dilaksanakan oleh dosen UPI dalam mendorong prestasi belajar mahasiswa. Melakukan pengumpulan data melalui teknik survei, melalui angket kepada sejumlah dosen UPI sebagai sampel yang berasal dari FPTK, FIP, dan FPOK. Melakukan tabulasi yang dilanjutkan dengan pengolahan data dan interpretasi data untuk mendeskripsikan temuan penelitian. Dari deskripsi tersebut dilakukan pembahasan penelitian untuk memberikan rekomendasi hasil penelitian. Angket penelitian disusun berdasarkan 16 aspek motivasi, mulai dari aspek nilai, hadiah, suasana belajar, metode, proyek, pembangkitan minat, pemberian ulangan, pemberian tugas hingga klien, pujian, hingga pemberian stimulus dan respon. Pada aspek motivasi pertama, bahwa dalam upaya peningkatan prestasi belajar mahasiswa UPI, dosen memberikan motivasi belajar dapat memberikan nilai yang menggambarkan prestasi belajar mereka. Pada aspek kedua, yakni penerimaan hadiah bagi mereka yang berprestasi, dapat memotivasi belajar dengan lebih baik. Pada aspek ketiga, bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar pada arah mahasiswa, dosen menciptakan suasana belajar sedemikian rupa sehingga timbul persaingan di antara mereka. Pada aspek keempat, yaitu bahwa untuk meningkatkan motivasi belajar pada mahasiswa, dosen menjelaskan materi perkuliahan pada mereka sehingga mereka berhasrat untuk lebih menekuni materi perkuliahan tersebut. Pada aspek kelima, yakni belajar melibatkan dirinya, memberikan motivasi belajar yang lebih baik dalam upaya meningkatkan prestasi belajar para mahasiswa.
Aspek keenam yakni bahwa ulangan yang diberikan lebih dari 2 kali dalam setengah semester dapat meningkatkan motivasi belajar mahasiswa. Aspek ketujuh yakni memberikan hasil belajar yang baik kepada mahasiswa dalam setiap tugas yang diberikan oleh dosen untuk memacu mereka untuk menyelesaikan tugas belajar berikutnya. Aspek kedelapan yakni metode proyek dalam strategi belajar yang kita berikan kepada mahasiswa akan meningkatkan motivasi belajar mahasiswa dan lain-lainnya. Lalu kesimpulan dan implikasi penelitiannya. Dari deskripsi hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar dosen berkecenderungan memiliki aspek nilai, pembangkitan minat belajar, suasana belajar, keterlibatan siswa dalam kelompok belajar, metode proyek, dan metode tugas merupakan aspek yang paling banyak digunakan dalam upaya meningkatkan motivasi belajar para mahasiswa dalam meraih prestasi belajar. Ada 2 implikasi akibat dari hasil penelitian tersebut. Pertama, diperlukan penelitian lanjut untuk menelaah apakah aspek-aspek motivasi yang paling sering digunakan oleh dosen tersebut memiliki korelasi positif dan signifikan dengan prestasi belajar. Kedua, jika nanti penelitian menimbulkan bahwa aspek-aspek motivasi yang dominan digunakan dosen memang memacu peningkatan prestasi belajar mahasiswa, maka aspek-aspek tersebut layak dipertahankan dan dikembangkan lebih jauh. Ketiga, perlu digali pula berbagai variasi lain dari aspek motivasi sehingga proses pembelajaran tidak terasa menonton bagi mahasiswa dan melanjutkan mendorong peningkatan prestasi belajar mahasiswa pula. Terima kasih. Sekian saya akhiri. Bila ada kesalahan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.